sebelumnya Gibran udah ditunjuk menjadi juru kampanye PDIP nasional bareng Bobi. Tetapi keesokan harinya Gibran menghadiri Rapimnas Golkar dan indikasinya kuat bahwa akan menjadi cawapres. Akan menjadi sengit nggak bang peta politik dari partai kok dua partai tersebut? Bahwa Mas Gibran ditunjuk sama partai lamanya untuk menjadi jubir kan ya hanya partai. Tapi apakah kemudian Mas Gibran menerima atau enggak kan juga hanya Mas Gibran. Ya kan gitu. Ketika saya didapuk katakanlah untuk menjadi sesuatu, kemudian saya menerima atau enggak itu kan terserah yang bersangkutan. Nah, apakah kemudian akan menimbulkan ekses panjang? Saya pikir memang kita perlu dewasa berpolitik. Kayak bahasa yang kemarin kita sempat ramai itu yang saya sampaikan, kalau bisa tuh orang-orang baik kayak itu ngawal capres. Iya betul Pak. Iya kan? Supaya bisa mengarahkan capres. Bagaimana kampanye secara ramah tanpa harus menjelekkan pihak lain. Bagaimana kita mempoles calon kita sebaik-baiknya tanpa harus menjelekkan calon yang lain. Bagi saya Pak Prabowo, Mas Anies, Mas Ganjar, semuanya orang baik. Semuanya orang baik. Jangankan ya begitu mereka terpilih menjadi calon saja, ini sudah merupakan kehendak Allah. Bahwa dari 3 orang nanti kemudian siapa yang terpilih itu juga kembali kepada Lauhul Mahfuz. Nah, kewajiban kita itu mengkampanyekan calon kita sebaik mungkin tanpa harus menjelekkan yang lain. Saya pikir tugas-tugas para ulama, para kiai, para tokoh-tokoh agama, bagaimana kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat. Ternyata berkampanye itu asik. Ini namanya kan pesta demokrasi, yang namanya pesta itu ya harus seneng-seneng, bukan menakutkan. Ini pesta demokrasi, bukan pesta hantu ini loh. Bukan demokrasi. Maka saya berharap justru bangsa Indonesia betul-betul menyambut dengan penuh rasa bahagia dan sukacita terhadap pemilu ini tanpa harus menimbulkan efek negatif seperti bermusuhan. Kalau saya begitu. Bah, pertanyaan khusus nih, Bah. Di mata Abah seorang Gibran, seperti apa, Bah? Muda visioner. Muda visioner. Saya pernah ngobrol sama Pak Jokowi yang beliau mengatakan begini, Gus, kerjanya Mas Gibran di Solo dulu sama mungkin zaman saya bagusan Mas Gibran, Mas. Kan bisa dilihat dari bukan hanya statement, dari bukti nyata di lapangan kan. Belum 3 tahun beliau memimpin Solo begitu disegani oleh dunia dengan perubahan yang luar biasa. Saya pikir kalau Pak Jokowi hanya membanggakan anaknya tanpa bukti, beliau nggak akan berani lah ya. Karena sekarang kan semuanya bisa dilihat, ada tolak ukurnya, ada barometernya, dan itu ternyata terbukti. Bah, saat ini sedekat apa Abah sama Mas Gibran? Pernah Ya. nggak dia minta pendapat Abah? Oh banyak. Termasuk kemarin rencana hari Rabu beliau mau diundang sama DPP PDI itu, saya menyarankan untuk hadir. Kalau memang dipanggil Mas, ya dari Solo silakan Mas. Saya malam saya WA, silakan saya minta Mas Gibran untuk datang. Bila perlu pamit atau izin. Karena bagi saya akan lebih gentle kalau Mas Gibran ini datang tanpa hidung, datang tanpa muka, pulang tanpa punggung. Jadi gentle saja. Dan dia, iya Gus, nanti kalau memang benar saya dipanggil hari Rabu, saya akan datang. Itu ngomong sama saya. Termasuk ketika dia bersikukuh sampai hari Selasa, dia itu masih, saya itu nggak nyaron Gus. Enggak. Lagi aja juga butuh konsultasi sama orang tua juga nggak di rumah. Gitu. Terus kemudian saya bilang, Mas, agama itu melarang kita untuk ambisi terhadap sebuah jabatan. Tapi ketika amanah itu datang, apalagi ada nilai maslahat, kita tidak boleh menolak, Mas. Panjang chatting saya sama dia soal itu. Saya mencoba meyakinkan bahwa Mas Gibran ini layak dan cocok untuk mendampingi Mas Prabowo. Iya, Bari. Bukan karena keinginan dia, enggak. Justru kita yang terus-terusan mendesak beliaunya. Ini kan soal kelayakan ya, Bang. Banyak orang yang menilai bahwa Mas Gibran ini masih terlalu muda, Bang. Masih terlalu muda, belum punya banyak pengalaman gitu, Bang. Kalau pandangan Abah terhadap pendapat-pendapat seperti itu kayak gimana, Bang? Bagaimana punya pengalaman kalau nggak dikasih kesempatan? Ya. Iya kan? Iya. Yang jelas bahwa kemampuan dia di Solo sudah teruji. Nah, ayo, jangan karena kita takut kalah kemudian mengatakan dia tidak layak. Ini kan penting gitu loh.
Jadi bertarung aja gitu ya? Ya bertarung saja secara fair, kembalikan kepada masyarakat Indonesia, sehingga kemudian kita akan bertarung secara gentle. Jadi saya kok menganggap hari ini orang-orang yang kemudian nyerang Mas Gibran atau mungkin bahkan Mas Prabowo seperti mengatakan sudah tua istirahat saja, kakinya sudah pincang, ngapain sih mau istirahat saja, itu kok menurut saya bahasa orang yang takut kalah. Ya kalau memang dianggap tidak layak kan kamu nggak harus takut. Berarti caramu lebih baik, kenapa kok takut? Ya kan? Begitu dia udah membuli apalagi soal fisik, itu menurut saya karena takut kalah. Harusnya kan dia ngeremehin lawan. Harusnya ngeremehin, cuman kayak lu gue pasti menang nih. Nah, kan? Kalau emang dianggap tidak layak kan, nah kenapa kok malah menyarankan untuk tidak maju? Itu berarti ada ketakutan. Mengenai Pak Jokowi, apakah ada isunya di sana seperti digembosi, Pak? Maksudnya Kaisang ke PSI, Projo dukung Prabowo, terus sekarang si Gibran masuk ke Golkar gitu. Apakah itu termasuk bagian dari ngegembosin PDI atau seperti apa? Karena pendukung ini bukan masalah gembos atau tidak gembos. Sejak kapan Projo itu berafiliasi dengan PDI? Kan nggak wong dia relawan kok. Namanya jelas. Dan Mas Kaisang kan belum jadi anggota PDI kan? Oh iya betul. Berarti di sini agak ini Gibran ya Pak? Iya itu loh, yang anggota PDI itu Gibran. Dan saya pikir di Indonesia itu pindah satu partai ke partai yang lain itu biasa. Nggak cuma Mas Gibran, coba kita lihat. Satu keluarga pun sah-sah aja sekarang ya Pak? Dalam satu keluarga beda Ya, partai gitu. ya bagi saya sah-sah saja. Nggak tahu kalau itu memang peraturan internal di PDI, kita nggak mau tahu, ya itu urusan mereka gitu. Tapi bahwa orang di Indonesia pindah partai itu biasa. Ya Pak Prabowo dulu juga Golkar. Nah, itu loh. Pak Surya Paloh itu juga Golkar itu. Ya kalau kemudian ganti partai kan ya biasa-biasa saja. Kita menyikapinya saya pikir wajar-wajar saja. Karena sekali lagi bahwa politik itu tidak ada teman abadi, tidak ada musuh abadi. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Makanya dulu yang kelihatan dekat dengan Pak Jokowi malah sekarang menyerang. Yang dulu kelihatan jauh malah sekarang teman. Ya biasa-biasa aja itu. Mungkin ada satu lagi Pak. Ya, terakhir ya. Jika misalnya Pak Prabowo terpilih, mungkin kan memang kansnya besar dan sampai sekarang survei mengatakan elektabilitas masih tinggi ya Pak. Tawaran-tawaran terhadap kepada Abah itu seperti misalnya Pak, jujur saja kita pernah ngobrol soal Kementerian Agama, tapi buru-buru saya tolak. Oh gitu Pak. Saya nggak ada gambaran jadi pejabat. Saya dai saja. Sampai ini saya nggak punya gambaran. Udah, ya kenapa saya milih Pak Prabowo? Yang pertama, guru-guru saya semuanya yang sepuh-sepuh mendawuhkan kepada saya untuk nemenin Mas Prabowo. Kemudian juga ada pernyataan beberapa kali secara implisit dari Pak Jokowi, saya untuk mendukung Pak Prabowo. Kemudian yang ini yang paling penting, Gus Dur pernah mengatakan Pak Prabowo akan jadi presiden di usia tua. Kalau ini terjadi, nggak ada yang meragukan keahlian Gus Dur. Dan kewajiban saya sebagai santri mengawal bahwa apa yang disampaikan Gus Dur itu benar. Ini paling penting. Ya kan? Kalau ini Pak Prabowo jadi presiden, nggak ada yang meragukan keahlian Gus Dur. Itu artinya saya menjaga marwah kiai saya, Gus Dur.